Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baik Bu. Baik. Perkenalkan, saya Bu Floren dari SD Kristen Lentera Ambarawa. Boleh Bapak Ibu, saya mengenal Bapak Ibu sekalian, monggo? Boleh. Ya, monggo silakan dari Bapak yang pakai peci. Oh, dua ya Bapak-bapaknya yang pakai batik. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Sofyan dari SD Negeri Bergas Selor 1. Oh, SD Bergas. Dan terima kasih Bu. Jadi silakan Pak. Bapak yang satunya, sinten nggih? Ya. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Sutresno dari SD 1 Sarirejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Oh, Terima Kendal. kasih. Oh ya. Kalau tadi Pak Sofyan dari Kabupaten mana, Pak? Kabupaten Semarang, Bu. Semarang. Sekarang ini kayaknya ada ibu-ibu yang masih imut. Wah, monggo Ibu. Saya Ana Alwi Hamidah Bu dari SDN Ujung-Ujung 03 Kecamatan Pabelan. Oh, Kabupaten ujung Semarang. Pabelan. Ya, terima kasih. Ujung paling ujung Bu. Oke. Sudah siap mau ikut sekolah penggerak ini Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah Bu, siap. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa. Bisa minta tolong bantuan dari Bapak Ibu. Monggo yang kersa mimpin doa. Pak Sutresno, monggo Pak. Oke, Bu, siap. Monggo Pak. Oke. Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Bapak Ibu, dan sebelum dimulai, marilah terlebih dahulu membaca doa. Karena ini ada yang non-Muslim, maka yang non-Muslim menyesuaikan. Yang beragama Islam membaca doa bersama-sama. Mari membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sutresno. Ya, ada yang mau es breaker ini? Biar kita semangat. Iya, monggo silakan. Oke, Bu Ana ini yang masih muda pasti banyak ini kaya akan es breakernya. Belum banyak. Mari. Nah, nama gamenya Bu Ana berkata nggih. Kalau saya berkata pegang apa gitu, pegang yang saya bicarakan nggih Bu. Ya. Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mulai nggih. Siap. Bu Ana berkata pegang hidung. Pegang hidung Bapak Ibu. Ya, siapa ada yang salah enggak itu? Betul semua Bu. Ya. Bu Ana berkata pegang telinga. Pegang telinga Bapak Ibu. Telinga. Selanjutnya Bu Ana berkata pegang kedua telinga. Kedua telinga.
Wah, rupanya konsentrasi Lagi, Bu. semua ini kayaknya ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Sudah semangat semua, Bapak Ibu sudah konsentrasi. Nah, sekarang kita mau masuk materi. Tapi kemarin saya mengintip itu di asinkronus. Ya, karena kita akan belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ya, satuan pendidikan ini. Bagaimana Bapak Ibu kemarin sudah menuliskan ini. Coba saya cek lagi nih, coba monggo Pak Sofian. Ya, tolong Pak diceritakan apa yang Bapak pahami tentang kurikulum, Pak. Kurikulum. Oh iya Bu, terima kasih atas Iya, waktunya. kemarin kan sudah belajar, sudah mengisi ya. Kurikulum. Iya Bu, sudah Iya, mengisi. iya, mari. Alhamdulillah. Kurikulum adalah seperangkat seperangkat aturan ataupun seperangkat ketentuan-ketentuan melaksanakan capaian kan yang baik Bu. Super sekali. Sementara itu dulu Bu. Iya, super sekali nih Pak Sofian. Monggo yang lain mau melengkapi? Bu Ya, nambah itu. Oh Pak, terus monggo Pak. Silakan Pak. Ya. Kurikulum itu berarti kurikulum ya tadi ya Bu. Iya betul. Kurikulum itu suatu perangkat sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu. Iya, salut untuk Pak Tres ya. Jadi semua luar biasa. Baik, kita akan lebih memperjelas dalam materi ya, Bapak Ibu. Saya akan share screen dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Apakah di layar sudah kelihatan ya? Iya, kita akan makin memperjelas apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam asinkronus, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Jadi bagaimana kurikulum itu ya ada beberapa prinsip yang akan kita pelajari. Jadi prinsip pengembangan kurikulum itu untuk apa sebenarnya? Nah, kalau tadi pedoman atau aturan, acuan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran begitu ya. Dan prinsipnya untuk membantu proses berpikir ya. Satuan pendidikan ingin mengembangkan secara bebas, secara sesuai dengan konteks sekolah masing-masing boleh ya. Nah, Bapak Ibu ada 7. Masih ada yang ingat enggak ya? Coba minta tolong salah satu mungkin. Ada yang mau jawab? Prinsip pengembangan kurikulum? Ada berapa? Betul 7? Boleh menanggapi ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ada berpusat pada peserta didik. Ya, berpusat pada peserta didik. Maksudnya apa? Jadi pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ya, profil Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu ya berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua kontekstual, konteks ya, menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi budayanya itu apa di daerah sekitar sekolah tersebut, begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada esensial. Ya,
semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen ini ya tidak perlu memuat kembali, misalnya lampuran Kemendikbud dan sebagainya. Yang berikutnya, akuntabel. Ya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya. Datanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak bukan hal yang tidak sebenarnya begitu ya. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite ya, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Ada orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja. Untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, Bapak Ibu, ada berapa tadi yang saya sebutkan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? 7, Bu. 7 atau berapa? Ayo. Ada 7. Betul dihitung, Pak. Ada? Bu Ana? Mau menanggapi yang lain, Bapak Ibu yang lain? Benarkah 7? Ya. Ada 1, kita ulang. Berpusat pada peserta didik. Kontekstual. Ya. Tekstual. Akuntabel, esensial. Iya, terus? Pada peserta didik. Ya. Berpusat pada peserta didik. Betul. Lagi? Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berarti ada berapa semuanya, Bapak Ibu? Ya, saya tadi hanya mencoba Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Yang betul ada 5, nggih, Bapak Ibu. 7. Ya? Ada 5. Coba diulangi. Berpusat pada anak. Jadi kita berpusat pada anak, peserta didik. Ya. Kemudian kontekstual, terus esensial, terus akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, demikian apa yang kita pelajari. Nah, sekarang Bapak Ibu coba siapkan kertas, nanti saya akan coba kita review dulu. Sebelum review nanti saya mau melihat apakah Bapak Ibu menangkapnya sejauh mana, begitu ya. Saya stop dulu. Ya. Ya, tadi sudah ya Bapak Ibu, ada 5 prinsip pengembangan. Nah, coba ya. Sudah? Siap? Sudah. Dapat dipertanggungjawabkan. Itu kata kuncinya. Nanti akuntabel. Luar biasa. Berpotensi pada peserta didik. Ya, tadi urutan potensial. Ya. Pusat pada anak. Iya, berkonsep pada anak. Iya. Bapak Ibu. Iya. Baik, nanti tidak usah kecil hati Pak Sofyan, kita masih perlu belajar lagi. Ya, nanti dibaca lagi di dalam asinkronus, nggih. Ya, Bapak Ibu, demikian apa yang sudah kita pelajari. Coba saya minta tolong ada yang membantu saya untuk mereview. Monggo. Bu Ana, Bu. Ya, apa yang sudah kita pelajari, yang sudah didapat Bu Ana?
Dari yang saya dapat tadi ada 5 prinsip ya Bu. Ada 5 prinsip. Betul yaitu tadi? Berpusat pada anak, akuntabel, kontekstual, esensial, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, sip. Ya, Bapak Ibu akan melanjutkan nanti membagikan kepada sekolah Bapak Ibu masing-masing bagaimana ya membuat kurikulum yang baru dengan 5 prinsip. Begitu nggih Bapak Ibu? Iya, kita akan mengakhiri dalam pertemuan ini dan nanti Bapak Ibu akan melanjutkan asinkronis. Monggo yang mau memimpin doa. Sinten yang mau? Mungkin Pak Sofyan gantian ya. Oke. Monggo Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran lewat virtual dengan baik. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Kita tundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita dimudahkan dalam segala hal urusan kita. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Demikian Bapak Ibu, semoga betul-betul kita semuanya dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Pak Trisno, Bu Ana, luar biasa hari ini. Ingat 5 prinsip pengembangan kurikulum ya. Ya, baik. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Saya tutup ya. Ibu.